sudah pernah terinfeksi virus corona itu kira-kira bisa terinfeksi lagi nggak ya, Dok? Atau dari Pak Bahar, saya lempar ke ke Dokter Andre dulu. Kira-kira gimana ya, Dok, tanggapannya tentang orang yang sudah terinfeksi, apakah mungkin bisa terinfeksi lagi atau tidak gitu? Pagi Vitaners, bersama saya Dr. Andre, Dr. Alvita Nustin. Semangat pagi. Semangat pagi Pak Bahar. Jumpa lagi dengan semangat pagi Dr. Andre ya. Ya, ini sungguh suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa melakukan webinar di suatu tempat yang cerah. Paling bahagia bisa ketemu Pak Bahar. Sama-sama Dok, sama-sama. Kami sangat-sangat bahagia juga. Official Vita Nustin. Oke, saya akan menanggapi tentang pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi memang di era pandemi COVID-19 seperti ini, di era new normal, kita memang yang terpenting adalah bagaimana tetap sehat, kemudian tetap bisa berkarya baik, kemudian umurnya tetap bisa ngebul, tetapi bagaimana tidak tertular oleh virus COVID-19 atau virus corona. Nah, yang terpenting itu, yang terus keluar rumah harus pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian pakai sabun, air mengalir, kemudian kalau tidak menemukan air, kemudian kita harus melakukan social distancing, kemudian kita melakukan physical distancing, tidak boleh bergerombol, kemudian kita selalu bahagia, karena di dalam kebahagiaan bagus yang akan memberikan imunitas yang luar biasa. Dan jangan lupa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang sehat, makanan yang bergizi. Nah, dan jangan lupa untuk menjaga tubuh selalu bugar dengan olahraga. Nah, pertanyaannya adalah mana orang yang sudah terinfeksi virus COVID, apakah bisa terinfeksi kembali atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi, saya akan memberikan ilustrasi cerita diagnosis atau web, kemudian dikirim ke rumah sakit dan dilakukan isolasi. Maaf Dok, agak terputus sedikit ya Dok. Bisa diulang Dok, soalnya tadi agak terputus. Oh ya, bagian mana yang bisa diulang? Bagian yang dari awal, yang bagian sudah terinfeksi, apakah bisa terinfeksi? Oh ya, orang yang sudah terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19 positif, jelas ya, ini ya? Jelas? Sudah jelas. Oke, orang yang dengan terkonfirmasi positif, kemudian dengan PCR atau swab, kemudian dikirim ke rumah sakit COVID, kemudian dilakukan isolasi di rumah sakit tersebut, kemudian dilakukan treatment. Pada hari ke-6 atau hari ke-7, kemudian di swab, ada yang sudah negatif dan juga ada yang masih positif. Nah, adalah jika orang tersebut sudah negatif, kemudian dikembalikan ke masyarakat atau kembalikan ke keluarganya, nah, kemudian keluarganya sudah melakukan isolasi mandiri 11 hari. Nah, nakes. Nah, pada hari ke-21 ternyata oleh pemerintah daerah tersebut dilakukan swab. Nah, apa kok keluarganya juga masih? Nah, ini yang bukan yang dinamakan kalau sudah kena virus corona kemudian
hanya bangkai dari virus. Nah, kalau udah kena COVID-19, maka mempunyai namanya sudah di dalam tubuhnya itu sudah perlawanan secara imunitas. Jadi kalau sudah dinyatakan negatif, biasanya untuk menjadi positif kembali bisa, tapi sangat jarang terjadi. Oh, jadi sangat jarang ya dok ya? Dan misalkan itu positif, biasanya ya sudah mengenali bahwa oh ini ternyata COVID-19 kayak gitu. Jadi sudah membentuk namanya antigen antibody. Iya baik dok. Nah, kalau suaranya kurang jelas, bilang ya, karena ini saya sengaja memang pagi itu berjemur, kemudian memang suasananya di rumah. Iya baik dok. Nah tadi kan sudah dijelasin sama Pak Andre bahwa Dokter Andre bahwa orang yang sudah terinfeksi virus corona kemungkinan bisa terinfeksi, tetapi sangat jarang terjadi. Nah, untuk Pak Bahar sendiri, bagaimana tanggapannya, Pak? Ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya, khususnya para penggemar Vitanostin. Ya, sebelumnya perusahaan mengucapkan besar terima kasih khususnya kepada Dokter Andre. Ya, momen yang langka bisa bicara dengan seorang dokter yang berpengalaman dan enak dalam penyampaian. Ya, saya akuin enak banget ya. Para mitra-mitra kami mengakui itu, beberapa ke saya juga. Itu dokternya yang itu loh Pak, lucu katanya. Oh lucu ya, ini kayak Upin Ipin aja nih. Nah ini terima kasih loh, betul. Ya, itu yang saya juga salut sama Dokter Andre. Jadi sepertinya ini orang sakit ketemu Dokter Andre, nggak usah dikasih obat aja deh, gitu aja. Mau sembuh ini pulang-pulang ya. Dan tentunya perusahaan mengucapkan besar terima kasih kepada pihak manajemen Vitanostin ya, di kesempatan yang luar biasa ini. Begini nih ya, terima kasih buat pertanyaannya dari mbaknya ya, dari Vitanostin. Mbak siapa tadi ya? Ini Mbak, kok sepertinya April. Pak Retno. April. Mbak April. Mbak April. Oh, yes. Mbak April, mohon maaf ya. Sepertinya saya belum pernah ngerti ya. Iya, Mbak April ini ulang tahunnya bulan April, Pak Bahar. Iya, betul gitu. Dok. Ya, jadi terima kasih ya, terima kasih buat Vitanostin melalui Mbak April ya. Saya pribadi atas nama Bahar. Begini, pertanyaannya sangat bagus sekali, dan apa yang disampaikan Dokter Andre, saya pribadi pun ya memiliki pemahaman dan penjelasan pun ya sejalur dengan Dokter Andre. Namun ada yang perlu dipahami juga ya. Jadi diserap dari Dokter Andre sangat-sangat bagus tadi ya, sangat-sangat memang betul bijak. Memang seperti itu pemahamannya. Nah, coba dari sisi saya begini. Berkaitan dengan sistem imun tubuh ya, apakah orang yang sudah terinfeksi virus itu bisa terinfeksi kembali atau kedua kalinya? Itu pertanyaan pertama dari Mbak April ya. Iya, betul. Nah, kemudian selanjutnya, jika sudah terinfeksi dan sembuh, tubuh menjadi lebih kebal gitu ya. Apakah seperti itu kan gitu? Ada dua hal ya kan di situ pertanyaannya. Begini nih. Untuk kondisi tubuh bila mana dia sudah terinfeksi corona ya, terinfeksi virus, dalam tanda kutip adalah di sini virus corona, dan berhasil sembuh, itu untuk terinfeksi lagi sangat-sangatlah kecil. Apa yang tadi sudah diulas dari Dokter Andre juga sama, sangatlah kecil. Sepertinya ya sejauh ini di Indonesia saya belum pernah dengar kedua kalinya dia akan kena.
Namun sangat kecil itu bisa terjadi, gitu loh. Bukan dalam tanda kutip sangat kecil itu tidak terjadi, tapi bisa terjadi. Dengan catatan dua hal, ya, dengan catatan dua hal nih ya. Yang pertama, bila orang yang sudah terinfeksi, di dalam tubuhnya itu dia sudah bisa membaca adanya susunan protein dari si virus corona itu. Salah satunya adalah orang yang memiliki ACE2, yaitu angiotensin converting 2, begitu. Ada 3, ada berapa berkembang. Itu enzim. Itu yang bisa membaca susunan protein si corona itu. Nah, di sini ketika dia bisa melemahkan, dalam artian nih pasien sembuh, ya, maka dia untuk terinfeksi lagi ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, bila mana si virus ini yang menginfeksi, yang mau menginfeksi lagi, itu adalah virus corona dengan tipe yang berbeda. Ada toh Pak, tipe berbeda? Ada. Karena virus corona yang orang yang saya pernah dengar betul ini, yang seorang dokter juga, dan dia kepala manajemen rumah sakit di Tulungagung kalau tidak salah, saya lupa rumah sakitnya apa. Nah, itu orang yang kena terinfeksi dari Cina sama yang orang yang kena terinfeksi dari misalkan yang dari umroh begitu. Itu ternyata beda karakternya. Walaupun memang jenisnya sama corona, tapi karakternya berbeda. Sehingga kalau dia yang sembuh ini, misalkan dia infeksi virusnya itu karakternya dari Cina, maka kemudian dia terinfeksi dari yang mungkin dari Timur Tengah, kemungkinan yang saya sampaikan kecil itu akan terjadi. Karena dia akan mengenal lagi, ini siapa? Corona tapi kok berbeda bajunya ini. Maka dia akan menginfeksi lagi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa orang yang pernah terinfeksi kemudian terinfeksi dengan kategori virus coronanya sama, bisa. Ya. Namun terinfeksinya tidak memiliki gejala yang sangat parah seperti yang pertama. Maksudnya yang kedua, poin kedua adalah tipenya sama. Bisa masuk kemudian bisa gejalanya timbul. Kenapa seperti itu? Karena imunnya sangat lemah. Orang yang imunnya sangat lemah itu untuk terinfeksi kedua dengan tipe yang sama itu bisa, tapi dia tidak parah, bisa menjinakkan gitu, bisa. Artinya bisa menjinakkan tubuhnya. Karena dengan tipe yang sama dia masuk lagi. Ya. Namun karena dengan kondisinya yang imunnya sangat lemah, nah, corona juga bisa dengan tipe yang sama, dia juga bisa menginfeksi. Nah, begitu ya catatannya begitu buat Mbak Aprilia begitu ya. Baik Pak Bahar, terima kasih atas penjelasannya yang kurang lebih kesimpulannya adalah bahwa tubuh kita ada kemungkinan bisa terinfeksi lagi, dan tapi kemungkinannya itu sangat kecil. Baik ya. Kalau seperti itu kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Pak Bahar, Dr. Andre. Ya. Nah, jika di era new normal ini kan sudah banyak nih yang pada aktivitas keluar seperti biasa, dan mau nggak mau pasti kita mengonsumsi makanan dan minuman dari luar. Nah, gimana sih tipsnya nih dari Dr. Andre dan Pak Bahar buat cara memilih makanan dan minuman yang tetap aman dan terhindar dari virus corona? Seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Dr. Andre dulu. Halo? Ya, halo Dok. Siarannya ya? Ya. Apakah tadi suara saya terdengar dengan jelas, Dok? Terdengar dengan jelas. Oh jelas ya, baik. Oke. Memang benar ya, di era pandemi COVID-19 ini saja itu bikin boring gitu ya. Iya. Tidak
keluar rumah sumpah kayak gitu. Terus keluar rumah juga takut kayak Iya, gitu. betul, Dok. Makan makanan di rumah juga bosen, ketemunya ini lagi, itu lagi, buka meja itu lagi kayak gitu. Waduh, buka lemari makan juga itu lagi. Waduh, repot ini ya. Nah, akhirnya orang melihat situasi di luar, keluar kiri ada aktivitas ya di luar ya. Ya udah aku tak naik mobil atau motor, pakai masker keluar rumah. Akhirnya ada pemakluman, loh itu nyatanya di restoran itu kok banyak orang bergerombol di sini. Loh itu kok di itu seperti ini, banyak bergerombol. Wah kok di angkringan banyak orang makan seperti ini. Wah. Nah, terus akhirnya orang kebanyakan, loh nyatanya aku nggak pakai masker, nggak kena. Tanya makan di mana juga aku tetap sehat aja. Nah ini yang berbahaya. Justru ini yang berbahaya. Nah, ini yang dialami pemakluman yang alamiah sangat mengancam nyawa. Nah, kan hanya saya juga sehat aja kok. Nah, hati-hati. Siapa tahu si virus COVID-19 ini virulensinya atau tubuh yang orang yang terinfeksi tersebut berbeda dengan yang lain. Nah, 19 ini jangan dulu, gitu ya. Tetap kita harus melakukan protokol kesehatan yang utama. Maaf dok, agak terputus. Oh iya, ini sudah jelas. Sudah dok. Sudah. Nah, misalkan kita keluar rumah, kemudian bersama istri, bersama suami, atau bersama pacar, bersama keluarga, mau makan di mana, tempatnya di mana. Nah, itu yang paling penting dulu. Terus jangan lupa membawa. Nah, itu yang penting ya. Ya, kalau itu kan makanan harus di luar, kalau yang single atau jomblo, nah itu juga harus ditentukan. Kalau ternyata dia kos, kemudian nyari makanan kan harus di luar ya. Kalau cuma goreng telur, buat mie instan, kemudian makan Iya, betul dok. Kalau lama, berusaha. Kalau nggak makan makanan begitu, nah mau masak juga. Nah, ini kita tentang makanan yang matang, yang matang. Nah, Maaf dok, agak terputus lagi dok. Lagi, udah jelas. Ya, sekarang sudah terdengar lagi. Oke, nah misalkan kita menentukan makanan, nah makanan tersebut dilihat tempatnya aku nggak peduli kotor atau bersih, ya. Oh ya. Bisa diulang yang bagian makanan tadi dok, soalnya tadi keputus. Oh ya, misalkan, wah dok, aku nggak peduli tempatnya kotor, yang penting ini murah dok, gitu. Nah, gitu kan gitu. Terus, nah, kalau ngomongin tentang kita memilih suatu makanan harus yang bersih. Yang kedua, di era pandemi COVID-19 ini, itu yang penting. Kalau meskipun bakso di tempat itu, maaf dok, terputus lagi. Oh ya, mungkin atau harganya sangat murah, kemudian sudah dijangkau, kemudian sangat bakso tersebut, kemudian penyajiannya tidak sarung tangan plastik, apakah kita tetap harus? Nah, pertanyaan kan itu. Kalau saya setiap hari, saya akan balik kanan, kemudian saya tidak jadi makan di situ. Nah, kenapa? Karena yang jelas, harus sama-sama memakai masker. Nah, kemudian pembeli itu kalau mau masuk harus cuci tangan dulu di tempat makan itu.
cuci tangan melangkah pakai sabun, jangan lupa. Gitu. Nah, nek penjualnya terus pakai mas, kemudian pakai sarung tangan plastik, oke lah, kita bisa beli tersebut. Nah, kemudian itu yang paling penting pandemi COVID-19. Nah, kemudian kalau kita memilih makanannya bakso. Nah, baksonya ini untuk membedakan formalinnya atau borak atau enggak itu kita dari kualitas baksonya. Nah, apakah dia atos? Nah, atos itu yang jelas dalam pemilihan makanan itu kita harus memperhatikan dasar-dasar dari pemilihan makanan. Nah, halo, suara Agak terputus lagi, Dok. jelas, ini jelas. Ya, atau sebaiknya bisa pindah ke tempat yang lebih bagus sinyalnya, Dok. Oh, halo. Halo? Sinyalnya jelek. Iya, Dok. Agak Tapi ini suaranya jelas, terputus. jelas. Jelas nggak ini? Kalau sekarang jelas, tapi tadi terputus-putus, Dok. Oh ya. Jadi kita kalau mau memilih makanan itu ada 6 prinsip. Yang pertama, kita harus dalam pemilihan bahan makanan itu harus yang jelas. Kemudian kalau di rumah itu kita menyimpan bahan makanan itu juga harus hati-hati, dihindarkan dari bahan kimia seperti sabun cuci, kemudian dari pembersih lantai, jangan Maaf, Dok, terputus lagi. Oh, terputus. Mungkin Pak dulu aja deh, Pak dulu. Dokter bisa pindah tempat dulu, cari sinyal yang lebih bagus mungkin, Dok. Oh ya, nanti saya tak beli sinyal aja biar jelas. Ya, baik dokter. Terima kasih. Nah, silakan untuk Pak Bahar mungkin bisa menambahkan penjelasan dari Dokter Andre. Ya, terima kasih buat Mbak Aprilia untuk pertanyaannya luar biasa, dan terima kasih ya buat Dokter Andre dengan susah payah berulang-ulang menjelaskan ya, dan penjelasannya sangat bagus ya. Nah, saran saya mungkin kalau nanti masih terputus ya Mbak Aprilia mungkin bisa link lagi atau bagaimana mungkin. Oh, Dan ini baik. biasanya bisa tampil di HP itu 3 layar. Ini di HP saya kok cuma 1 layar gitu loh. Apakah hanya settingan HP-nya? Ya. Kalau di tempat saya 3, Pak. 3 ya? Itu Ya. caranya gimana itu kalau untuk bisa 3 itu? Kalau saya menggunakan laptop, Pak. Oh gitu. Ya. Ya. Nah, ya sudah, enggak apa-apa. Coba ya, begini. Pertanyaannya tadi sangat bagus sekali, saya ulangi. Bagaimana cara memilih makanan dan minuman ketika harus membeli makan di luar rumah? Ya. Ya, Apa tips-tipsnya ya yang bagus, yang tepat agar aman nih minuman yang kita minum, makanan yang kita makan gitu ya. Ini memang pertanyaan yang sepertinya mudah dijawab, tapi penjelasannya ini cukup harus detail sebenarnya Mbak Aprilia. Iya. Para Vitanustin ini betul-betul tidak mudah yang dibayangkan untuk orang biasa, karena saya pribadi juga pernah mendapat ilmu teknologi pangan gitu. Kemudian keamanan makanan, iya, makanya tadi Dokter Andre juga menjelaskannya juga ini juga berupaya, karena saya lihatnya itu ya memang perlu harus ada teorinya memang di situ. Jadi begini, ini cukup sulit kalau kita ini pingin aman minuman dan makanan, itu yang paling mendekati kita masak sendiri, mengolah sendiri, beli bahan sendiri di keluarga.
itu aman. Tapi pertanyaannya kan ya itu, ya kan? Tadi dijelaskan Dokter Andre, bisa disimpan, bisa beli. Itu kalau di rumah, ya. Begini nih, saya membantu berupaya ini memberikan tips, ya, dengan segenap yang saya mengerti dan ilmunya. Ketika kita keluar rumah nih, ya, di kondisi seperti ini untuk keamanan makanan dan minuman, ketika kita beli di luar, itu prinsip yang pertama adalah kita betul-betul memang harus cermat dan teliti melihatnya, dan yang kedua kita harus juga meyakini bahwa tempat itu betul-betul makanan dan minumannya bersih. Karena kalau kita 2 orang, ya Mbak Aprilia sama pacarnya nih misalnya, Mbak Aprilia yakin itu tempatnya udah dikenal aman, tapi pacarnya belum tentu. Padahal sudah kelihatan pakai masker, pakai sarung tangan plastik dan yang lain. Tapi ada tapinya, kadang orang itu kalau masalah keamanan kadang itu ke arah imannya sendiri. Maksudnya apa? Wah, ini masih ragu. Jadi itu 2 tip yang di awal. Tapi tip yang paling penting begini nih. Tip yang paling penting untuk keamanan makanan, poin pertama, kita betul-betul harus mengenal tempat itu. Itu lebih, iman kita lebih ngerti. Jadi keyakinan kita lebih kuat daripada kita di luar belum pernah di tempat itu. Jauh kita mampir. Itu kadang masih kita nerka-nerka. Tapi kalau kita itu poin pertama, kita sudah kenal tempat itu, ya sudah mengerti, bahkan kenal sama chefnya dan yang pemasaknya dan yang lain, maka itu lebih memiliki keyakinan kita untuk aman. Itu yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin tempat makan itu sudah memiliki sertifikat keamanan makanan. Itu pasti keamanan makanan dan minumannya aman. Contohnya sertifikat keamanan makanan, ya. Kalau dalam ilmu teknologi pangan, maka dia itu ada yang namanya sertifikat yang tertera di dinding. Itu satu. Yang dia tempel adalah HACCP. HACCP, apa itu? HACCP itu panjangannya adalah High Analytical Control Point atau SKP. SKP itu skor keamanan pangan. Itu ada, dan itu memang beberapa tempat makan di Jogja sudah banyak juga. Salah satunya kalau ingin coba itu di Bakso Idola. Saya pernah, itu punya, dia tertempel. Ada beberapa punya, ya. Itu betul-betul aman. Kenapa kok aman? Karena dia pastinya sudah dilakukan peninjauan berulang kali, mulai dari sisi dapur, pengolahan di dapur, kemudian peralatannya, kemudian bahkan sampai tempat ruangannya makan, bahkan sudut ruangan makan itu harus bagaimana, bersudut atau berkelok oval, itu ada standarnya. Kenapa sampai detail seperti itu? Karena saya pribadi pernah melakukan ikut sebagai penilai. Salah satunya dulu pernah di pabrik roti Essen di jalan dekat JEC ke selatan gitu. Itu pernah ikut menilai betul-betul sampai ke pabrik, sampai pengolah, ya orang yang ngolah, sampai penyajian, sampai peralatan penyajian, kemudian si peracik dan yang lain, itu betul-betul sudah sesuai standar keamanan pangan. Kalau itu betul-betul sudah aman, betul-betul sudah aman di situ. Ya, halo, masih bisa didengar? Bisa Pak. Dengar? Apakah sudah Pak Bahar? Masih bisa didengar? Bisa Pak. Pak April? Bisa Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Bahar. Halo? 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 Kenapa? Apakah suara saya terdengar Pak? Halo? Halo? Suaranya jauh sekali ya? Oh, iya Pak. Kalau Iya, sekarang suaranya jauh sekali. Kalau sekarang sudah terdengar belum Pak? Sudah terdengar? Sudah. Nah, ini baru terdengar ini dari sini. Ya, jadi tadi baik, sebelumnya Mbak April enggak ada begitu. Jadi poin pertama
Sudah ya, bisa diterima. Poin kedua Baik, sudah? Pak. Sudah, Pak. Poin kedua sudah? Nah, Sudah. poin kedua, ya itu tadi, dia punya sertifikat itu, dan pastinya dia sudah diuji beberapa 5 tahun sekali. Kalau ditinjau ulang biasanya yang belum dapat sertifikatnya dia bisa 6 bulan sekali, bahkan ditinjau terus begitu untuk mendapatkan sertifikat yang bagus itu, dan itu pun dipantau nantinya begitu, itu aman. Kemudian poin yang ketiga yaitu upayakan membeli makanan yang kita butuhkan. Ini ada banyak ini keuntungan. Jadi saya ulangi lagi, poin yang ketiga, membeli makanan yang kita butuhkan. Yang pertama, keuntungannya yang kita butuhkan. Maka kita kalau mencari makanan yang kita butuhkan, itu betul-betul tempatnya itu sudah kita kenal biasanya. Kemudian kalau di luar kota, itu biasanya yang tempat yang kita butuhkan, ya, apa makanan yang kita butuhkan, itu tempatnya kita pilih sebagus mungkin. Nah, keuntungan yang kedua, bagi kita memilih makanan yang kita butuhkan, tubuh kita itu menerimanya lebih siap dalam hal enzim amilase, enzim lipase, katalase yang siap untuk ini kita butuhkan. Sehingga ketika misal nih ada bakteri atau virus di situ, dia bisa melemah, bahkan bisa mati kena enzim-enzim di tubuh kita. Karena betul-betul tubuh kita itu betul-betul butuh. Makanya kenapa orang yang notabene sudah kepepet makan makanan, mohon maaf ini sebenarnya kurang higienis, tapi dia betul-betul butuh. Kalau enggak mungkin dia kelaparan, dia makan, dia sehat, gitu loh. Dia sehat karena tubuhnya betul-betul membantu dari tubuhnya sendiri. Itu kalau makanan yang kita butuhkan, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah setiap mau makan, ya jangan lupa dong harus baca doa. Betul, Pak. Itu doa. Pastikan apa yang disampaikan Dokter Andre, cuci tangan, ya kan? Itu yang paling penting. Kumur-kumur, Pak, enggak perlu. Mungkin kalau bisa usap bibir. Kenapa enggak perlu kumur-kumur? Karena enzim di dalam mulut kita itu justru yang bermanfaat nanti. Enggak usah dikumur ya, tapi diusap yang di luar, karena yang di luar mungkin kena debu dan yang lain. Terus kemudian yang terakhir, ini sangat penting, jangan lupa bayar. Iya betul banget, Pak. Nah, cukup itu yang bisa kami sampaikan ya, Mbak April dan Dokter Andre, mohon maaf ya. Terima kasih penjelasannya Pak Bahar, sangat lengkap sekali. Jadi bisa saya simpulkan pada dasarnya bahwa kita harus memilih tempat yang higienis dan sudah bersertifikat hak SCCP ya Pak ya. Nah, untuk tadi kan untuk tips untuk memilih tempat untuk membeli makanan atau minuman. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih buat Dokter Andre sama Pak Bahar, kira-kira lebih spesifiknya tuh makanan sama minuman apa aja sih yang bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? Nah, silahkan mungkin dari Pak Andre dulu. Dokter Andre, maaf dok. Iya. Ya, sudah dengar ya, suara saya sudah terdengar ya? Sudah dok. Ya, ternyata permasalahan saya dengan Pak Bahar itu sama, yaitu bingung. Kok layarnya cuma 1, 2, ternyata sekarang ya itu. Ketemu nih Pak. Jadi saya layarnya cuma 1 ya dok? Sekarang 3, sudah 3. Oh sudah 3. Ya. Sudah 3, caranya bagaimana ya? Ini digeser Pak, itu ternyata. Digeser. Oh iya. Kemarin saya juga pernah. Sudah bisa. Saya geser ada 3. Ini kok lupa ya? Oh iya baik. Ya jadi saya mendengarkan penjelasan dari Pak Bahar ini memang saya acungin jempol milih Pak Bahar sebagai si ini
nah salah pilih. Wah, itu yang Giliran saya putar 3 kok nggak ada gambar Dokter Andre ya. ilmunya wah top. Bangga ya mendengar bisa telekonferensi, webinar seperti ini dengan orang seperti Pak Bahar. Wah, thank you sekali. Jadi saya menempatkan diri sebagai orang awam itu, oh, dan seperti ini berarti itu sangat jelas, kayak. Terima kasih luar biasa, hebat. Thank you. Membalikkan suasana karena sinyal. Jadi penjelasan Pak Bahar Gambarnya itu Dokter Andre tidak ada ya? Mohon maaf nih. Ya, belum ada ya, Bu April? Apanya? Gimana, Pak? Gambarnya sudah? Untuk gambarnya Dokter Andre. Oh ya, sudah. Cuma tadi agak nge-freeze, ya. Halo, Dokter Andre. Ya. Suara saya terdengar jelas. Jelas, Dok. Cuma gambarnya agak nge-freeze aja, Dok. Oh, goyang. Waduh, ini Dokter Andre kok jadi jelek ya? Padahal ganteng nih awalnya. Gimana ini? Iya, ini gimana? Wah, bahaya nanti kalau diupload ini. Karena nge-freeze dari sinyalnya itu, Dok. Yes. Oh, maksudnya nge-freeze itu? Gambarnya tidak bergerak, Dok. Oh, tidak bergerak. Ya. Kalau dari Pak Bahar gerak, Pak? Gerak atau tidak, Pak, gambar Dokter Andre? Tidak bergerak sama sekali, Mak, jadi jelek. Jadi jelek ini hidungnya jadi menceng. Ya. Gimana ya? Mungkin limit ininya, limit ya. Halo? Oh, sudah, Dok. Coba dilanjutkan saja. Oh gitu, nggak apa-apa. Ini agak kacau masalah sinyal dan nge-freeze ya dari saya ya. Iya, Dok, betul. Ini sinyal nih. Maaf. Ya. Atau mau dicoba nyari sinyal dulu yang bagus, Dok, atau bagaimana? Halo? Iya. Ya. Ini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi kalau kita mau memilih makanan yang ini berkualitas dan makanan yang baik ini melalui ciri-ciri fisiknya dulu. Oh ya, baik, Dok. Ya. Fisiknya, kemudian yang pertama kita lihat bentuknya dulu. Dari bentuknya dulu kan kelihatan nih makanan dengan bentuk yang bermutu dan sehat kan kelihatan ya. Kemudian dari warnanya, kemudian dari kesegarannya, kemudian dari baunya, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat dari secara kasat mata menggunakan panca indera kita, melalui panca indera penglihatan. Halo? Halo? Ya, menggunakan pembauan kita, kemudian fisik, dari bentuknya, warnanya, kesegarannya, kemudian dari baunya. Nah, kita tahu apakah makanan itu secara fisik sehat atau dan makanan yang baik, terbebas dari kerusakan dan penyemaran dari seperti fisik nih. Nah, misalkan nih makanan ini di dalam di etalase penjualannya ternyata kena secara matahari perubahan warna, kemudian tidak sengaja tercemar oleh termasuk tercemar oleh pestisida dan secara bahan biologisnya, kemudian secara juga bisa tercemar secara radioaktif, mungkin bisa juga. Nah, yang pertama itu harus tahu dulu, ya.
Cukup jelas? Masih jelas suaranya? Jelas dok, tapi tadi agak putus-putus di tengah. Oh, putus-putus di tengah ya. Oke. Iya. Nah, kemudian bahan makanan itu yang baik juga itu yang asal dari alam. Nah, dari alam itu yang memang sudah dikonsumsi leluhur kita. Nah, bahan kemudian dari hewani gitu ya, yang dari ciptaan Tuhan. Nah, tapi di era seperti ini kita memang tidak bisa atau hanya Maaf dok. MSG Ya. Nah, kemudian atau dari bahan kimia, makanan yang berproduk bahan kimia. Nah, itu kita tidak bisa sama sekali antipati tersebut. Karena di era milenial seperti ini memang semua orang saja tercemar MSG secara berlebihan, memakan makanan yang mengandung bahan kimia, mengandung bahan MSG. Nah, apalagi di generasi milenial seperti ini sangat suka dengan generasi micin, ya, gitu disebut dengan generasi micin, ya, itu ya, generasi micin yang mall aja, waduh, dari pintu parkiran aja, mata yang terlihat pertama kali adalah sebuah kotak makanan, ya, kotak makanan dengan penjual yang sudah Dok. menggunakan gula yang tidak alami, kemudian ada penyajian makanan yang bahan kimia dan MSG. Pada usia muda banyak yang terkena. Dan bukan kantong kering ya, bukan kantong kering seperti saya ya. Nggak, ya bercanda. Nah, kanker, kemudian kantong kering ini terjadi pada tanggal 30 Pak Bahar biasanya ya. Jadi di tanggal 30 itu banyak orang kena kanker kantong kering gitu. Jadi nah, itu hati-hati kalau di usia mudanya banyak kasus usia 23 tahun, 25 tahun remaja putri. Maaf dok. Kemudian laki-laki usia muda, nah itu terkena C.anasofaring. C.anasofaring itu terjadinya di sini, nah di daerah hidung. Nah kenapa? Setelah diselidiki kanker, tidak ada genetik kanker atau kakek atau nenek. Maaf dok, kenapa gambarnya hilang ya dok ya? Ding-dung gitu ya. Enggak dok? Ini kelihatan? Hah? Masih belum terlihat dok. Oh belum terlihat. Sebenarnya mungkin harus jangan bumi 3 kali dulu, oke? Belum. What? Kalau dari Pak Bahar gimana Pak? Apakah sudah terlihat gambar Dokter Andre? Nah sekarang. Nah sudah dok. Ini sudah terlihat. Alhamdulillah. Kan ini kembang setaman. Ya. Oke. Ya. Jadi banyak orang di usia muda terkena C.anasofaring. Ternyata setelah diselidiki mencukupi kebutuhan sehari-hari di kamar kosnya, membuat mie instan, kemudian yang dimakan setiap hari itu MSG, jadi seperti itu. Dan kemudian banyak di usia muda juga kasus yang sering saya ceritakan adalah laki-laki datang ke rumah sakit, kemudian ada istrinya membawa anak kecil usia 1,5 tahun, dia datang ke rumah sakit memegang dada sebelah kiri dan mengatakan ke saya kalau dada saya seperti tertindih dan nyeri. Kemudian oleh perawat dikasih oksigen, kemudian jantung, ternyata terjadi elevasi atau namanya STI, satu kegawatan jantung yang bisa cepat medis 5 menit, kemudian dipasang kaki, kemudian dioksigen.
Akhirnya bapak-bapak usia 23 tahun tersebut terselamatkan, masuk IGD. Maaf dok, terputus. Oh ya, kemudian masuk IGD pukul 6, kemudian pada pukul 6.15, bapak-bapak tersebut, usia 23 tahun tersebut terselamatkan. Pada pukul 10, serangan kembali, kemudian terselamatkan lagi pada pukul 7. Tapi ternyata Tuhan lebih menyayangi pada 7.30 meninggal. Nah, bayangkan aja, masih muda, 23 tahun, kemudian dengan anak yang masih usia 1,5 tahun, istri menangis. Saya membayangkan saja, hatinya ikut merana. Jadi di setiap roadshow saya sebelum pandemi COVID-19 ini, saya selalu menekankan bahwa menjadi sakit jantung itu tidak harus di usia di usia muda ini banyak orang terkena serangan jantung. Ini kasus terbaru ini jadi juga oleh adik kelas saya. Dia mengambil pendidikan dokter spesialis, kemudian kemarin dapat berita duka di usia 32 tahun meninggal. Halo dokter. Akhirnya ya. Tadi agak terputus. Oh iya, terus akhirnya yang masih usia 5 tahun. Di adik kelas saya ini memang di usia 32 tahun. Kemudian pasien saya juga usia 25 tahun itu terkena stroke, perempuan, bayangin aja. Masih cantik, masih gemuk, terus kemudian suaminya juga masih ganteng, anaknya masih kecil, masih 1, tapi terkena stroke. Kelemahan sebelah kanan, saya ingat sekali. Kelemahan sebelah kanan, mulutnya menceng, bicaranya pelo, gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mulai detik ini Dok, masuk ke dalam mulut, ya. Ini terputus yang dari mulai detik ini. Ini ya. Iya. Nah, mulai detik ini yang melihat dan mendengarkan acara kita pada hari ini wajib melakukan 1. Tempatnya hanya di dalam mulut. Jadi kita harus memilih makanan yang sehat, bersih. Itu sehat dulu, kemudian bersih. Bersih dulu, kemudian sehat. Sama. Bersih dan sehat itu adalah utama. Nah, sehat itu harus jelas. Makanannya sehat seperti apa, Dokter Andre? Nah, makanan yang sehat adalah yang pertama harus bersih. Kemudian alat makannya juga harus gitu ya, dilap gitu ya. Kemudian juga dalam penyajian makanan alat yang untuk memasak juga harus bersih. Kemudian kalau harus beli gimana dok? Nah kalau harus beli plastiknya atau kresek-kreseknya ya kalau bisa disemprot pakai hand sanitizer. Tapi itunya hati-hati kalau kena hand sanitizer ya. Kemudian setelah kemudian nasi bungkusnya tersebut isinya rames, nah kita sebelumnya harus cuci tangan. Kemudian makannya jangan terbiasa dengan tempatnya tersebut, karena di era pandemi COVID kita harus merubah cara tersebut, dituang ke dalam piring, kemudian kita cuci tangan kembali, jangan bosan-bosan untuk selalu cuci tangan. Kemudian sebelum makan. Halo dok. Makanannya juga yang sehat. Maaf tadi agak terputus lagi. Oh ya, ini jelas, ini jelas. Ini sudah jelas. Ya, dalam di warung tersebut makanannya juga yang kemudian kalau penjualnya tidak pakai masker, ya diingat masker. Nah, nek orangnya tidak mau, ya sudah kita balik kanan aja, usah ngajak bicara. Soalnya dengan
bicara orang tidak mau pasti akan mau pakai lauk apa mas. Nah, itu ngomong aja sudah muncrat kayak gitu kan. Hati-hati. Nah, makanya nasinya kemudian kali suka sekali dengan rumah makan Padang. Wah, padahal rumah makan Padang itu idola kita di rumah makan Padang. Nah, itu bisa dilihat ya kadar gizinya. Nah, nanti dijelaskan. Nah, saya terapkan diri saya sendiri. Karena saya tidak milih nasi, sayuran. Kemudian kalau ada ayam, kemudian ikan, saya pasti pilih ikan. Karena apa? Ikan, kemudian kalau itu saya pilih ikan karena kalau daging saya tahu kalau nanti bisa terjadi hipertensi. Kemudian kalau ada pasti pilih disemur. Karena dengan goreng pasti rumah makan tersebut menggunakan minyak jenuh atau minyak jelantah atau minyak tapi digoreng berkali-kali, dipakai berkali-kali guys. Sering-sering terus tanpa Halo dok, pasti akan ya. Maaf terputus-putus terus dok. Mungkin apa namanya akan yang menjadi jantung itu karena minyak jelantah itu minyak jenuh, minyak yang kita beli gorengan di pinggir jalan itu kan minyaknya dipakai berkali-kali, kemudian kita beli di restoran gitu. Bukan yang disalahkan, bukan ininya bahan-bahan apa namanya udangnya mengandung kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi kalau makan di sana untuk kolesterol tinggi. Bahannya yang kolesterol tentu ini minyak jelantah ini, kemudian santan yang masih berkali-kali berulang-ulang kali. Nah, seperti itu hati-hati. Biasakan untuk kalau tidak kepepet sekali, ya jangan sering-sering makan di luar. Lebih baik makan di dalam rumah, dimasak di dalam rumah, disajikan di dalam rumah. Tapi kalau nasibnya kalau yang jomblo-jomblo ya tidak tetap harus beli di luar seperti tapi hal seperti ini harus bisa disiasati dengan sehat, dengan pengetahuan yang dengan baik. Nah, makanya kalau memang harus pilih makanan di era pandemi COVID-19 ini harus jajan di luar, ya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Andre. Mungkin dari Pak Bahar bisa menambahkan kira-kira makanan dan minuman apa saja yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Silakan Pak Bahar. Ya, terima kasih Mbak Aprilia dan terima kasih super buat Dr. Andre. Banyak pemaparannya, bahkan ceritanya yang sangat bermanfaat, betul-betul bermanfaat. Memang kadang itu untuk orang itu bisa sadar dari hati dan pikirannya, untuk ilmu itu kadang-kadang harus sebuah cerita. Apalagi ceritanya seorang dokter ya dengan pasien, itu pasti mana yang tidak percaya pasti percaya. Ya. Dan makanan tadi, bahan makanan juga dari fisik dan yang lain sudah dijelaskan. Nah, begini dari pertanyaan Mbak April ya, bahan makanan dan minuman apa saja yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, kan singkat seperti itu ya tadi ya. Ya. Nah, kemudian saya menambahkan ini melengkapi dari sisi saya untuk sumber bahan makanan, ya, sumber bahan makanan ataupun minuman, ya prinsipnya ada, kita harus melihat dari sisi fisik sama non fisik di dalamnya. Kalau menyangkut imunitas tubuh itu sudah ke arahnya non fisik, tapi kandungan senyawa. Ya, yaitu tentu prinsip pokoknya yang banyak mengandung vitamin, mineral dan serat. Lemak, energi itu dibutuhkan, protein dibutuhkan. Namun kalau kita fokus ke imun, itu imun itu lebih banyak komposisi yang bahan dasar yang dia perlukan untuk membentuk kekebalan adalah
vitamin, mineral, serat, air. Itu di situ. Nah, secara physically ya, poin pertama secara physically tentu kita harus lihat betul-betul. Singkatnya bagi orang awam adalah kesegaran. Kesegaran warna, kesegaran aroma, bentuknya, warna, bentuk misalnya, bentuk mempengaruhi, tapi kalau bentuk nomor sekian lah. Ya, tapi yang paling penting adalah aroma. Ya, aromanya segar enggak? Begitu. Khas. Jadi kalau dalam ilmu pangan itu ada khas. Aroma khas itu bagaimana? Ada misalkan kita beli ikan, aromanya itu dekat begini kita cium, kok aromanya amisnya itu enggak amis segar. Amisnya mungkin amis ke arah langu, atau bahasa langu itu amisnya amis agak ke arah enggak segar, apa ya, rangsangan saraf kita itu yang ngerti itu memang. Enggak segar kayak kita mancing gitu ya. Mancing ikan itu kan apa ya, aromanya memang aroma betul-betul amis khas ikan gitu, misal begitu. Yeah. Daging pun demikian. Daging pun juga kita harus lihat kesegarannya itu kelihatan. Ya, warnanya merah, teksturnya juga dia kalau ditekan langsung balik gitu ya. Kemudian tidak berair, tidak banyak mengandung apa ya, becek gitu ya. Itu harus dilihat betul kalau dari sisi physically bahan. Jadi secara physically ya itu harus dilihat betul warna, bau, bentuknya, ya, kemudian bungkusnya, ya. Ini secara umum ya saya sampaikan. Itu fisiknya, itu bahan mentah, bahan berupa belum dimasak. Karena memang kalau kita konsumsi itu kan ada bahan yang memang mentah yang langsung bisa kita konsumsi, ada bahan mentah harus dimasak baru kita bisa konsumsi. Namun prinsipnya sama, yang mengandung banyak vitamin, mineral, serat, kadar air tinggi yang bagus. Nah, itu secara physically, bahan mentah. Kita harus lihat baik-baik di situ. Itu sebenarnya memang ada ini sih, sebenarnya ada apa keilmuannya sebenarnya, yaitu teknologi pangan itu membahas itu juga gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah harga. Jadi, tapi harga ini bisa fleksibel banget, sesuai dengan tempat, ya, sesuai dengan penjualnya, ya. Namun begini, harga yang lebih sedikit mahal itu lebih bisa dipastikan lebih bagus lah begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan harga murah juga bagus, begitu. Tapi harga mahal tentunya lebih bagus, ya. Jarang sekali harga mahal yang buruk itu jarang sekali. Mbak Aprilia dan teman-teman Vitanustin pasti mengerti, masyarakat semuanya mesti mengerti, mitra NASA semuanya juga pasti mengerti apa yang saya sampaikan itu. Terus kemudian jenisnya, jadi jenisnya itu begini. Poin yang ketiga itu saya ingin menyampaikan betul ini, ya. Ini ada prinsip keilmuannya, juga ada bukunya, namanya buku enzim, gitu ya. Diciptakan oleh Dr. Shinya dari Jepang. Saya mengutip, ini bagus banget. Jadi gini, prinsipnya kalau Anda ingin imunnya bagus, itu konsumsilah 85% makanan segar, 15% makanan non segar atau makanan olahan. Karena apa? Karena makanan segar, yang betul-betul makanan segar maksudnya misalnya lebih sering konsumsi buah, lebih sering konsumsi sayur, ya, bisa sayur rebus, bisa salad, bisa lalapan, kudapan itu loh ya. Kan ada sayur itu yang bisa langsung kudapan, tidak perlu dimasak, tapi dicuci dengan bersih, seperti kubis gitu ya. Tapi dicuci bersih, gitu, mentimun dan yang lain. Jadi kenapa prinsipnya 85% itu harus yang segar? Karena makan makanan segar itu memiliki kandungan enzim yang betul-betul masih utuh, tidak terkurang oleh kontak minyak, tidak terkurang oleh kontak pemanasan dan yang lain. Contoh nih, sebelum enzim Fit C dengan pemanasan yang berlebihan juga rusak. Fit E juga demikian, begitu. Kemudian kadar air ya dalam bayam begitu, ketika dia dioseng bayamnya itu juga berkurang. Dan kadar air ketika dia dioseng kemudian masak kita makan, itu tubuh kita lebih berat, mencernanya 3 kali
Kalau kita makan mentah, langsung kadar air ketemu air liur menjadi air sama air cepat. Tapi kalau kita masak dengan oseng, kemudian dibumbuin dan yang lain, maka di sini enzim kita harus ngelepas antara minyak sama air. Lepas dulu nih. Ya, dia harus 3 kali kerja. Sehingga memang makan makanan segar itu kesannya dimakan, habis dimakan itu dia untuk ditelan, dirasakan itu memang ini cepat untuk terjadi menjadi metabolisme dan menjadi imun. Nah, tapi bagi orang yang mohon maaf terbiasa sekali konsumsi makanan yang olahan, dia aneh pada tubuhnya. Makan apel 5, kok kayaknya enggak makan ya Pak Bahar? Gitu, padahal 5. Kemudian dia makan roti atau makan gorengan 3, dia sudah merasa makan. Karena apa? Enzim tubuhnya itu kalau makanan yang olahan itu ketika dimakan masuk lambung itu blok masih di melum-melumkan. Jadi di sini tuh kasa kenyang terus, masih kenyang, agak kenyang. Tapi kalau makanan segar itu dia cenderung langsung, kemudian dia merasa di sini nggak banyak bekerja, lambung akhirnya kayak lapar. Makanya kenapa Mbak Apria, para mitra NASA ketika makan buah anggur gitu, apalagi orangnya yang setahun sekali makan buah anggur gitu, wah itu kasih makan 1 kilo, dia sama sekali nggak terasa kalau makan 1 kilo, ya. Karena dia merasa enak banget ini, waduh ya Allah. Jadi ini lucu, padahal banyak sekali dan ini terjadi betul. Nah, teman-teman para mitra NASA dan Mbak April. Jadi prinsipnya di situ. Kemudian kalau kita pilih makanan yang segar, poin yang ketiga tadi ya kan 85% makanan segar, 15% makanan olahan misalnya. Nah, kalau makanan segar itu otomatis kandungan vitamin C itu masih bagus. Vitamin E masih bagus, ya. Kemudian karoten masih bagus, ya. Kemudian antioksidan seperti misalkan klorofil hijau daun masih bagus. Kemudian asam laktat masih bagus. Asam klorogenik, tahu nggak? Asam klorogenik salah satu kandungan yang ada di apel, yang ada di pitanostin juga tuh, ya. Itu ada, itu antioksidan yang sangat bagus, betul-betul sangat bagus. Kemudian ada kandungan yang lain antioksidan. Nah itu, bayangkan saja itu kalau dikonsumsi, ya, konsumsi dalam persentase lebih besar, maka otomatis tubuh kita itu akan lebih meningkatkan daya imun, akan lebih kuat dibanding orang-orang yang tidak atau jarang sekali konsumsi makanan segar. Nah, kalau masalah minuman ini kan dibedakan ya. Minuman itu cairan. Minuman ini yang bagus bagaimana? Minuman air putih yang dengan kandungan kadar elektrolit cukup atau mungkin tinggi itu bagus sekali, ya. Jadi air putih kandungan elektrolit tinggi. Nah, tapi ada di dunia ini air minum yang sangat-sangat bagus dibanding air putih biasa. Ya, tentunya apa? Ada yang mengira air zam-zam, Pak. Enggak. Air ini, Pak, air jernih yang ini ada elektrolitnya. Enggak, ada lagi. Air susu anak wanita muda. Nah, itu. Hamil pertama ya kan, hamil kedua air susu. Nah, itu bagus. Kolostrum. Kenapa? Ya? Iya, kenapa air susu bagus? Laki-laki sering minum kolostrum, awet muda. Makanya laki-laki istrinya banyak, awet muda. Ya, Dokter Andre ya. Oke, begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya yang luar biasa, Pak Bahar. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan tentang makanan dan minuman ya. Nah, sekarang saya mau lanjut tentang virus corona nih. Baru-baru ini kan WHO mengumumkan bahwa penularan virus corona itu bisa melalui udara atau airborne. Nah, itu bagaimana kira-kira teknisnya virus corona itu bisa melayang di udara? Apakah jika terkena mata kita itu bisa menyebabkan kita jadi terinfeksi virus corona atau tidak ya? Dan tambah satu lagi pertanyaan saya, apakah dengan demikian kita diwajibkan untuk memakai face shield selain memakai masker? Nah, mungkin bisa dimulai dari Dr. Andre dulu. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan.
Sudah jelas sinyalnya kali ini? Suaranya sudah jelas, Dok. Wah, ini dia. Saya sangat tertarik dengan yang disampaikan Pak Bahar tadi tentang polusi wanita muda ya. Jadi semakin banyak istrinya, jadi semakin laki-laki awet muda gitu Pak Bahar. Jadi saya kasih cerita Pak Bahar. Jadi seorang laki-laki itu sukses karena doa istri. Betul ya Pak Bahar ya? Gitu ya Pak Bahar ya? Betul. Itu jadi seorang laki-laki itu sukses karena doa seorang istri. Jadi kekayaannya itu ya bisa di 1M, 2M kayak gitu. Doa satu istri. Nah, saya jadi berpikiran, itu baru tuh istri Bahar. Nah, coba dua istri berarti bisa kekayaan bisa dua apa kayak gitu ya. Soalnya kalau 3 istri berarti jadi enggak gitu ya. Enggak, ini hanya sekedar intermezzo dan ini jangan dilakukan. Don't try this at home. Jangan dilakukan di rumah dan dimanapun. Setialah kepada pasanganmu sampai akhir hayatmu, sampai ajal menjemputmu. Karena di situ ada mata kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan jika kamu setia kepada istri atau suamimu. Seperti itu ya. Jadi ini hanya intermezzo aja. Gitu. Oke, saya akan membahas tentang airborne disease atau yang di era pandemi COVID-19 ini di tema 19. Jadi berbicara tentang penularan 19 melalui udara. Nah, ini lagi ini memang belum terpublikasi dengan diakui. Jadi kayak gitu. Jadi yang maksud adalah seperti ini. Bersifat airborne ini terus COVID atau virus corona yang sudah jatuh ke tanah kayak gitu atau sudah nempel di meja atau nempel di kursi terus nanti bisa mabur-mabur kayak gitu apa terbang-terbang terus mengenai mata kita, mengenai hidung kita, mengenai telinga kita, bukan seperti itu non. Konsep perlu saya jelaskan hari ini detik ini. Jadi penularan COVID-19 masih sifat droplet. Ini di tanggal 14 Agustus 2020. Ini nggak tahu, bulan September bisa saja. Dulu COVID-19 sinyal ini tidak berbahaya, self-limiting disease. Nah, ternyata Pak Menteri berbicara bulan Februari, Maret, ternyata bulan April, Mei, Juni ternyata tidak seperti itu. Nah, gitu. Dan makanya saya tekankan bahwa 19 di tanggal 14 Agustus 2020 menurut keterangan Dr. Andre ini masih penularannya melalui droplet apa? Nah, gitu. Kalau kita ngomong nggak pakai masker itu yang keluar ini dropletnya itu keluar sejauh 1 meter sampai 2 meter. Nah, kemudian kok sekarang artis-artis di layar kaca, kemudian di mal-mal kita sering menjumpai namanya face shield tersebut. Nah, ini face shieldnya seperti face shield pelindung muka. Nah, melindungi mukosa mata, kemudian melindungi hidung dan melindungi mulut. Ya, pakainya seperti itu. Dasarnya adalah, nah, kalau kita berbicara seperti ini, dropletnya akan nempel. Droplet ini jika tidak dipakein masker, nah, ini akan berbahaya untuk orang lain karena bisa saja, maaf, semoga sih tidak amit-amit ya. Saya misalkan OTG, ya. Kemudian saya hanya pakai face shield aja nih. Nah, kan akan semprot ya, semprot. Nah, kemudian kalau saya pakai masker aja. Nah, gini. Droplet ketika saya berbicara dia akan nempel di dalam sini.
Ya, seperti itu. Terus kemudian kalau bersifat penularan lewat udara gimana, Dok? Nah, penularan lewat udara itu bisa terjadi dengan ini perlu digarisbawahi. Jika seorang datang ke rumah sakit, kemudian sesak nafas, terus di dalam pemeriksaan fisiknya ditemukan wheezing atau ronki di daerah yang ditentukan oleh dokter, kemudian karena penyumbatan aliran oksigen di dalam paru, nah biasanya bronkus, kemudian bronkeolus atau alveolus, nah bahkan parunya ini sulit bernafas, menyemburkan mengi atau ronki. Mengi itu yang gini, atau grok ini yang memerlukan nama nebulizer atau uap. Nah, ini alat uap ini yang isi obat, kemudian di alatnya bunyinya drrrr, nah nanti akan keluar, kemudian dihirup oleh orang dan mampu melebarkan bronkus yang menyempit karena situasi ini yang disebut, nah ini sesak nafas kemudian melebar, nah, akhirnya aliran oksigennya menjadi banyak. Nah ini diduga dari alat nebulizer tersebut yang bisa hanya COVID-19. Jadi bersifat airborne itu jadi hati-hati bagi teman-teman medis atau dokter atau perawat atau tenaga medis yang lain, jika keluarganya atau temannya atau saudara pasiennya mengalami sesak nafas dan memerlukan pertolongan nebulizer atau alat uap, jangan sembarangan melakukan alat uap. Sebaiknya dilakukan di tempat yang isolasi. Nah, isolasi itu, ruangan isolasi itu adalah ruang sendiri dengan dengan pencahayaan sehingga virus corona atau COVID-19 tersebut akan tidak di ruangan itu karena ada exhaust-nya, kemudian pencahayaannya juga masuk kayak gitu, dan pintunya juga pintu yang khusus ada 2 lapis seperti itu. Nah, itu hati-hati dalam kita memilih yang hanya permasalahan. Nah, itu orang sekarang, wah, Dokter Andre sekarang kurus, jangan-jangan kena diabetes gitu. Waduh, mateng aku. Nah, bisa aja kan orang diabetes kan tanda-tandanya kurus. Nah, padahal saya sudah berjuang keras, diet, tidak makan nasi, kemudian olahraga, dan tidak minum manis yang terlalu kesehatan diri. Alhasil berat badannya menjadi turun. Tapi orang itu kan bebas mengutarakan pendapat karena kecuali ngomongnya di telepon. Nah, kayak gitu. Ngomong pakai telepon, pakai pulsa. Tapi kalau orang yang ngomong bebas, ngomong apa aja boleh. Kalau tidak bersifat ilmiah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hati. Nah, terus sering diasumsikan di Amerika Serikat jadi COVID-19 melalui airborne di tempat makan. Nah, kalau orang yang cerdas, bisa saja orang yang di tempat makan restoran tersebut, pertama, kalau orang makan kira-kira pakai masker atau tidak. Tidak toh? Nah, ini kan cerat. Nah, muncrat di meja makan. Betul nggak? Nah, di meja makan tersebut. Nah, rumah makan tersebut ramai. Belum bersihkan, tapi lihat bersih. Belum, nah, akhirnya nempellah di telapak tangan kita, plak. Kemudian hidung kita tuh gatel. Kira-kira COVID-19 bisa masuk enggak? Nah, bisa toh? Bisa masuk. Nah, COVID-19 itu ukurannya mikron. Kalau COVID-19 itu ukurannya kayak nyamuk, kalau laler itu mau deket mata kita, bisa, tapi kalau COVID-19 itu ukurannya sangat kecil kayak gitu. Jadi diharuskan, kenapa kita harus pakai masker? Nah, pakai masker itu penting. Dok, saya tuh engap banget.
sudah boring dok saya pakai masker. Saya tuh sudah gemes sama namanya COVID-19 dan samanya pakai masker. Nah, orang dikasih juga. Nah, biasanya kalau saya tak kasih video. Nah, tak kasih video, saya pakai masker, saya kasih video gini. Ini contoh orang sakaratul maut berjuang untuk bisa terbebas. Seperti itu. Akhirnya betul juga ya dok. Hanya mudah aja orang masker kok susah ya sepertinya. Nah akhirnya gitu. Atau saya kasih ini ICU orang yang sedang berjuang kayak ventilator. Orang loh belum dokter, belum perawat, dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya masa depan, sekolah larang, Cina untuk menolong karena COVID-19 pasang ventilator. Ngopeni sih sampai sembuh sih San. Sembuh dan hidup dan mati itu urusan Tuhan. Tapi kan namanya medis dikasih kepercayaan, dikasih memang ya sudah dikasih ilmu sama Tuhan untuk berusaha menjadi perantara berkat untuk Tuhan. Nah, akhirnya secara tidak langsung kalau petugas medis lengah otomatis kan kena corona juga atau COVID-19. Makanya orang sekarang dicaci maki. Dulu dieluk-eluk. Dulu kan kamu adalah engkau pahlawan dunia. Ya, tadinya gitu lagunya lah. Lama-lama wah, medis ini gini-gini gitu. Tapi kita tetap sabar. Kita tetap stay cool, tenang, santai ya. Ya gitu, karena urusan kita, amal kita tidak kepada orang itu, tapi kepada Tuhan. Tugas kita laporannya ke Tuhan, jadi kita tetap berjuang dengan baik. Nah, akhirnya kita kasih video itu, akhirnya sadar. Nah, beberapa di media sosial, orang tadinya menentang tentang masker, ayo tidak usah pakai masker, itu namanya virus COVID-19, itu namanya hoax, tidak namanya konspirasi, itu hanya itu. Ya, kita diam-diam aja, tapi akhirnya banyak anggota akhirnya kena COVID-19 dan sudah merasakan betapa para medis dan tim medis yang lain itu berjuang untuk kesehatan dia supaya dia tidak dan akhirnya menyesal dan kampanye untuk orang beramai, ayo pakai masker, ayo jaga imunitas tubuh. Hei buat teman-teman lu semua, aku pernah lihat buat semua provokator yang tidak percaya dengan COVID-19 dan provokator untuk tidak pakai masker, tidak menjaga kesehatan, kamu harus mempertanggungjawabkan semua ini. Akhirnya seperti itu. Nah, sebab itu ternyata kita itu ternyata harus selalu bahagia. Nah, kita harus selalu bahagia, harus senyum. Kalau temannya nakal, nggak usah dipikirkan. Kalau misalkan istrinya selingkuh, nggak usah dipikirkan. Kalau misalkan suaminya, rasa dipikir, kayak gitu. Misalkan atau tetangganya, tenang aja. Yang hati bahagia, pikiran tenang, rezeki tetap mengalir dengan baik. Akhirnya membuat imunitas di dalam tubuh ini menjadi luar biasa. Nah, kalau memang dari makanan yang sehat bisa kita beli. Kita makanan bisa beli, kemudian kita bisa bekerja, kemudian kita makan vitamin, kita makan buah-buahan, kita makanannya bisa makan. Tapi kalau pikiran yang bahagia maupun yang kaya maupun orang, kalau tidak bisa menikmati hidup dengan bahagia, percuma, ngenes malahan meninggalnya itu ngenes banget. Nah akhirnya, apakah Pak Bahar dan Mbak April tahu kalau saya tidak punya uang? Kan tidak tahu. Kalau ketemu saya pasti senyum-senyum terus. Apa tahu saya punya masalah yang besar? Habis dimarahin orang gitu. Terus murung kayak gitu. Enggak kan? Saya tetap senyum-senyum terus. Nah, teman saya tuh sampai jengkel. Aku sampai nanya-nanya kowe, marah-marahin kamu, tapi kamu kok ketemu nggak pernah sedih, ketawa-ketawa terus kayak gitu. Padahal kamu habis kena masalah besar, misalkan ini ada yang sih sama kamu senyum-senyum terus lah apa dipikirin? Hidup sekali kok dinikmati aja. Nah kayak gitu. Nah, buat teman semua yuk harus seperti itu. Nah makanya
Kalau mempunyai energi positif di dalam diri kita, harus menularkan energi positif kepada orang lain. Jadi kayak gitu, energi positif harus ditularkan. Seperti Pak Bahar yang menularkan energi positif kayak, nah banyak ilmu yang diberikan kepada saya dan para sahabat-sahabat yang saya ikut ini. Dan terima kasih juga kepada Mbak April dan tim dan Vitanostin yang sudah juga menularkan energi positif. Apapun masalahnya, yang penting ketawa, rezeki pasti datang. Seperti itu. Tapi jangan lupa, minumlah atau pilihlah makanan dan minum dari bahan alami. Kayak gitu. Salah satunya contohnya Vitanostin. Karena Vitanostin, nah perlu diketahui Pak, kalau Vitanostin ini memang tercipta dari bahan alami ditambah 1 madu murni. 5 bahan alami, ayo Mbak April mau tahu gak? Ekstrak kulit pagi, terus Ada mengkudu, buah apel, bunga rosella, sersak, dan 1 madu murni. Kalau harus ngejus manggis, kira-kira enak? Atau kira-kira kalau suruh ngejus mengkudu gimana? Enggak usah repot-repot. Nah, tinggal mudah dibawa dalam 1 saset, tinggal dikantongin di sini. Aduh, aku ingin minum ini nih, biar tubuhku tetap sehat. Nah, tinggal diaduk-aduk dalam 100 ml air, tidak boleh panas, harus air dingin atau air biasa. Kemudian diminum. Repot, waduh, blendernya mana ya? Kemudian gulanya lupa gulanya, waduh, kurang manis nih. Mengkudunya lah, bayangin, mengkudu kalau dimakan tetap gak enak loh rasanya. Cukup, padahal manfaat mengkudu sangat besar banget manfaatnya. Mengkudu, buah apel lah sebagai antioksidan untuk mencegah sel kanker yang seperti saya bilang tadi, kita tidak bisa terhindar atau menghindari dari potensi kanker. Sebab itu kita harus barier tubuh kita atau melindungi tubuh kita dari namanya bahaya kanker tersebut. Nah, kalau kita sudah minum, nah si Vitanostin atau bahan alami herbal tersebut yang dari bahan alami di alam tersebut akan membuangnya lewat feses atau urin atau keringat. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Andre yang sangat lengkap. Nah, sekarang mungkin Pak Bahar bisa menambahkan tanggapannya mengenai penularan virus corona melalui airborne. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat pertanyaannya Mbak April dan poin-poin penting ilmunya dari Dr. Andre. Ya. Pertanyaan Mbak April itu luar biasa, jawaban Dr. Andre juga sangat tepat. Pertanyaannya sudah dijawab sangat tepat tadi. Kalau dari sisi saya pribadi, bagaimana penularan virus corona ini dari airborne? Tadi sudah ditegaskan dan kita sepakat, dan sampai sejauh ini saya pribadi juga mengikuti apa yang ditegaskan Dr. Andre, bahwasanya apa, corona ini sampai saat ini penularannya lewat droplet, ya. Jadi kalau melalui udara atau terbang-terbang bagaimana itu virusnya belum ada, ya. Jadi kalau memang misalkan nantinya ada, pasti ada banyak informasi dari tenaga medis untuk menanggulangi hal itu. Jadi saya pikir ini pertanyaannya mungkin muncul dari pertanyaan yang sepenggal mungkin. Jadi kalau droplet jarak 1 meter itu kan memang masih ada udara di situ. Mungkin sepenggal pertanyaannya, jadi dianggapnya bisa terbang gitu. Saya pribadi meyakini corona ini kan jenisnya seperti tergolong dalam keluarga virus MERS. Kemudian SARS dan yang lain. Dia juga memiliki karakter juga tidak bisa bertahan untuk di udara lama. Dikatakan seperti corona tidak bisa terbang, ya, seperti nyamuk atau lalat atau mungkin yang lain enggak. Jadi enggak perlu di ini.
mungkin informasi pertanyaan itu ya juga dari sudut pandang orang yang punya sisi bisnis dari face shield tadi, mungkin ada bisnis dari situ. Jadi memang menguatkan informasi yang dari udara sehingga orang harus pakai face shield itu. Namun pakai itu bagus saja selama Anda nyaman dan tidak mengganggu pandangan Anda, tidak mengganggu ketika kita pakai menjadi jelek begitu, ya silakan nyaman-nyaman saja dipakai. Namun juga harus dibersihkan, jangan dipakai hari ini sampai 1 bulan 2 bulan nggak pernah diganti atau nggak pernah dicuci dan yang lain. Nah itu masalah begitu alat ya begitu. Kemudian setuju juga karena sampai sejauh ini penularan lewat droplet, maka tetap pakai masker. Nah, apa yang disampaikan itu tadi poinnya, tetap pakai masker di situ. Jadi saya pikir tidak perlu untuk dibahas panjang sebenarnya, karena jawabannya dari Dokter Andi tadi lewat droplet ya, meter sudah itu nggak perlu diperdebatkan ya. Ya. Namun kalau kita tahu informasi-informasi, pertanyaan-pertanyaan di media dan yang lain, nah kita perlu gali tuh pertanyaannya ya. Kadang kan ada sisi orang ingin punya sisi bisnis ini, dikuatkanlah dengan yang di sisi ini, di bisnis ini dikuatkanlah di sini. Tapi kalau bagi saya, menurut saya pribadi ya bebas. Kenapa bebas? Cari uang nggak masalah, yang penting halal. Cari istri lagi gitu loh ya, Mbak April ya, kan satu ya. Nah, sarannya dokter aja satu aja. Uang banyak cari istri. Banyak kan begitu loh Pak Bar. Itu hukum alam. Itu hukum alam. Ya sudah lah gitu. Nah, yang penting kalau mau nambah, yang sisi satu mau, yang satu mau ya sudah. Ya, KUA-nya mau, nah mau sudah. Dokternya mau ngasih ACC ya. Ya, namanya calon pengantin di puskesmas dulu kan lewat dokter juga, lewat psikolog, lewat gizi kan. Nah, itu ya nggak masalah. Ya sudah, jadi nggak perlu diperpanjang penjelasannya ya Mbak April ya. Ya silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Bahar. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Dokter Andre dan Pak Bahar, ini mengenai kalung kesehatan. Nah, saat corona booming, saya lihat di marketplace juga semakin banyak yang jual tentang kalung kesehatan, banyak yang iklan tentang kalung kesehatan. Nah, itu sebenarnya apakah itu benar bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, dan jika benar, bagaimana sistem kerjanya seperti itu? Mungkin dari Dokter Andre dulu, Dok. Silakan, Dokter. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Memang ini sangat marak sekali kalung kesehatan ya. Mungkin kalau kalung kesehatannya itu miliknya Dokter Andre, wah saya akan berbicara, belilah kalung kesehatan. Karena selain menolak virus corona, juga tolak miskin. Wah, itu laris banget. Nah, jelas ya, kita dengar jelas. Jelas dong. Jadi, kalau kalung kesehatan tersebut mereknya Dokter Andre, selain untuk menolak virus corona, juga tolak miskin. Wah, langsung lari. Saya mendadak bisa jadi miliarder. Nah, ilustrasi kalimat saya yang seperti ini mungkin bisa disimpulkan sebagai kalimat bahwa kalung kesehatan, pandangan saya adalah pandangan hoax. Gitu ya. Baik, Dok. Karena gini, virus corona atau yang disebut secara medis itu COVID-19 itu penularannya melalui droplet. Satu. Yang kedua, berukurannya mikron. Nah, yang ketiga, menularnya masuknya melalui saluran pernafasan. Terus hubungannya apa dengan kalung kesehatan? Apakah kalung kesehatan tersebut menjadi benteng? Nah,
Kalau kesehatan, pada itu harganya tidak murah. Nah, murah masker. Masker itu ada yang harganya 5.000, ada yang harganya 15.000, harganya yang 3.000. Nah, kemarin baru-baru ini pas awal-awal COVID-19 memang pembagian masker dari saya, kemudian donasi dari istri, kemudian donasi dari teman-teman disalurkan gratis. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya orang Indonesia, masyarakat di sekitar saya itu tidak terkonfirmasi atau tidak terinfeksi COVID-19. Dan menyadarkan mereka bahwa ini loh, sudah masker, tidak usah bayar, tinggal dipakai aja. Maskernya nyaman kok, nah, kayak gitu. Bisa dari istri saya, bisa dari saya. Nah, kan punya dua, bisa satu dicuci, bisa dipakai. Nah, tujuannya hanya itu. Nah, selepas dari itu, tidak ada hubungannya kalung kesehatan melindungi tubuh dari COVID-19. Yang bisa melindungi atau mencegah COVID-19 atau virus corona, itu utamanya masker. Kemudian, imunitas tubuh. Nah, saya sudah pakai masker, kemudian saya sudah melindungi diri saya dengan imunitas tubuh. Oke, tapi cuci tangan enggak, pakai sabun, pakai hand sanitizer enggak? Waduh dok, kalau itu saya terasa kulitnya nanti kehalusan tangan saya akan berkurang. Wah, itu jangan. Pokoknya kalau cuci tangan harus pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian saya sudah pakai masker, sudah sanitizer. Kemudian saya sudah minum minuman bergizi, makan makanan bergizi setiap hari, dok. Tapi kok rapid saya reaktif, dok? Nah, bisa juga karena sering memegang area wajah. Kemudian kalau pakai masker, nah maskernya kan sering melorot nih, seperti ini misalkan nih dari gini, terus buat ngomong kan melorot gini toh. Nah, gitu. Atau sudah melorot gini nih, kemudian memperbaikinya gini. Nah, ini yang salah. Tidak boleh. Kalau sudah melorot gini, ya diperbaikinya dari belakang. Nah, gini. Kalau memegang area sini, aja masuk. Kayak gitu. Ya, perhatikan ya. Nah, seperti itu. Terus ada yang seperti ini nih. Ngobrol. Pejabat. Anggota dewan. Kita. YouTuber. Siapapun bisa. Atau selebgram. Atau Pak Menteri, Bu Menteri. Kayak gini bisa juga. Ini salah atau benar? Ini salah. Di daerah ini. Nah, maksud tersebut gini. Nah, itu kemudian dipakai kayak gini. Nah, itu bisa terjadi. Maaf dok, terputus-putus lagi dok. Bisa terjadi penularan kok. Nah, paling penting adalah ternyata kita harus untuk memenuhi kebutuhan gizi. Gizi utamanya itu makanan yang bergizi, kemudian bervitamin, mengandung mineral yang cukup, minum yang cukup. Kalau perlu ngejus tiap hari, kemudian minum dari bahan alami, dari rempah-rempah alami, dari tanaman asli Indonesia, boleh, sangat boleh. Kalau over gimana dok? Nggak ada efeknya. Boleh. Tapi kalau beli jamu yang diuduk-uduk di tempat itu gimana? Nah, paling bagus adalah kalau punya temulawak di rumah ya direbus, kalau punya kunir asam ya di kunir asam, kalau punya jahe merah ya jahe merah, kalau punya kayu manis, kalau punya gula aren dipakai aja. Ya gitu. Yang saya sarankan yang dari tanaman asli. Kemudian kalau memang harus beli ke pasar, nah, pakailah
lengan panjang, kemudian pakai masker, maskernya harus bawa 2, harus gonta-ganti, kemudian kalau perlu ke pasarnya pakai sarung tangan yang plastik, nggak usah malu. Memang di era new normal, ini memang kita harus mau melakukan kebiasaan baru. Kebiasaan baru mungkin sama orang ditertawakan nih, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kemudian kita beli nih bis di pasar, interaksi dengan orang, jangan takut. Kita sudah membarier tubuh kita, tapi syaratnya tidak boleh bergerombol. Kalau harus antri, kita pakai jarak yang lebih. Kemudian kalau misalkan ada orang batuk, kita segera harus menghindar dari itu, karena bisa aja batuk salah satu tanda dari COVID-19. Adanya ISPA, infeksi saluran pernafasan, ada demam. Tapi seperti ini tidak harus demam, tidak harus batuk, tidak harus pilek, terdiagnosis COVID-19. Tidak, OTG, orang tanpa gejala bisa. Sebab itu kita harus membantu rumah, semua baju ganti, kemudian mandi, bersihkan, kemudian pakai pakaian yang baru dari lemari, kemudian kita Terima kasih Dokter Andre penjelasannya yang sangat lengkap. Nah, sekarang mungkin bisa ditambahkan dari tanggapan Pak Bahar. Menurut Pak Bahar bagaimana mengenai tentang kalung kesehatan? Silakan Pak Bahar. Terima kasih sekali lagi. Ini pertanyaan terakhir. Terima kasih buat Mbak April dan terima kasih buat Dokter Andre, ilmu-ilmunya luar biasa. Ya, saya tunggu-tunggu tadi dapat Vitanostin 1 gratis, dapat tambah apa ya tadi, merchandise cantik. Tak kira istri cantik begitu atau gimana? Ya, oke, terima kasih ya. Begini, ini pertanyaan yang bagus dan cukup memang harus dijelaskan ini Mbak. Jadi apa tentang kalung ya? Ini yang info yang beredar juga sangat-sangat banyak sekali. Pertanyaannya saya perjelas lagi ya Mbak April. Apakah kalung kesehatan itu dapat menjaga imun tubuh dari paparan corona, gitu kan? Bukan coronanya tapi paparannya. Bagaimana cara kerjanya menurut Dokter Andri dan saya? Dokter Andri sangat-sangat luar biasa tadi. Begini, untuk mengenai kalung kesehatan itu harus, kalau kita menjelaskan ya, salam sehat ya untuk semua mitra NASA ya, ini dan Vitanostin, penggemar Vitanostin semuanya. Untuk kalung kesehatan sendiri itu harus kita perjelas ya. Kalungnya yang dimaksud kalung jenis yang mana? Kan ada banyak nih. Sebenarnya ada banyak kalung-kalung kesehatan itu ada banyak. Dan kali ini tolong dicermati untuk masyarakat. Ini memang kalau misalkan di-share di masyarakat, saya berharapnya bisa dipahami bahwa kalungnya kalung yang jenis apa. Kalung kesehatan itu ada banyak. Salah satunya yang laris banget itu dulu sebelum corona, kalung pedang. Kemudian ada lagi yang sekarang ya, kalung kayu putih ya, kayu putih itu. Nah, ini harus diperjelas bisa atau tidak dalam hal untuk menjaga imun, kemudian imun menangkis virus begitu. Ini harus diperjelas. Bisa atau tidak? Pertanyaan ini ketika melontar ke saya akan tanya perjelas begini. Kalung itu benda mati yang notabene nempel tidak masuk. Begitu. Diperjelasnya adalah secara ada dua, secara tidak langsung dan secara langsung. Ingat baik-baik. Secara langsung ya tidak bisa. Apa yang disampaikan Dokter Andri tadi ada benarnya. Tapi ada satu lagi. Ini ada benarnya ya. Penjelasannya juga saya pernah terima dan ada literaturnya. Bisa, tapi secara tidak langsung. Contohnya begini. Secara langsung, kalung misalkan begini bulat ya. Kemudian kita anggap bulat begitu, virus di tengah. Kemudian kita tempelkan ke kalungnya, muter. Mati enggak? Enggak bakal mati. Itu virus. Enggak bakal mati. Saya yakin itu enggak bakal mati.
kecuali kalungnya itu kalung api gitu ya, mati dia dengan panas. Tapi kalau kalung yang beredar, kalau secara langsung tidak bisa mati. Kalau secara tidak langsung bisa membantu. Maksudnya secara tidak langsung kan dia lewat jembatan imun. Tidak kalung ke virus langsung. Jadi ini harus pilah-pilah kecermatan pemahaman masyarakat nih. Tidak kalung ke virus langsung. Ya, tidak kalung menjaga dari serangan virus secara langsung, enggak. Dia secara tidak langsung mempengaruhi terhadap tubuh. Contoh ya, penjelasan yang sangat menarik. Kalung pedan. Kalung pedan itu memiliki kandungan ion negatif yang tinggi. Ion negatif itu salah satu ion susunan yang dia membantu dalam percepatan metabolisme energi, percepatan metabolisme protein, percepatan metabolisme aliran darah, kemudian juga hemoglobin itu, kemudian percepatan metabolisme imunitas tubuh itu sendiri. Karena memang ion-ion negatif itu susunan dalam, kalau kita melihat susunan kimia itu kan ada positif, negatif ya, dengan kode-kode senyawa-senyawa kimia itu. Kalau kurang negatif juga dia nggak bisa untuk memproduksi, tapi kalau kelebihan juga tidak baik gitu. Contohnya kalau kelebihan, contoh kecil ya, teman saya ada pernah pakai ya beli, memang dia hanya konsumen beli semacam kayak cincin dipakai, dan dia memang kadarnya ionnya tinggi banget, dan dia memang orangnya sehat, tidak kekurangan ion begitu. Apa yang terjadi? Dadanya sesak, berat, kadang kepalanya pening dan yang lain. Ini orang-orang yang dia juga pernah merasakan sebenarnya bukan efek buruk, bukan, tapi memang dia nggak butuh gitu loh, bahasanya belum butuh dengan dirinya itu. Ada juga yang orang yang butuh, pakai memang enak, memang nyatanya juga enak. Makanya kenapa saya pribadi juga tidak terus mengatakan tidak bisa, enggak. Karena kalung-kalung beberapa kalung yang saya sebut kalung pedan itu juga sudah beredar, dan itu juga memang ada ininya penjelasannya. Saya pikir kalau penjelasannya memang logis, dia itu secara tidak langsung harus, jadi yang iklan itu kan yang harus tepat itu kan harus mendidik. Iklannya bilang kalau ini membunuh virus, itu hoax. Apa yang disampaikan Dokter Andri betul, fair dong gitu ya. Ya, kalau secara tidak langsung dijelaskan gitu. Nah itu satu kalung pedan. Ada kalung kayu putih ya. Setelah saya pelajari juga ya, kalung kayu putih juga dan dikandung itu secara tidak langsung begitu. Bukan secara langsung ya, dijamin pakai ini enggak kena, ya enggak bisa begitu. Enggak bisa, itu secara Badan POM juga hoax. 2 minggu silam saya ikut pemaparan dari Badan POM pusat, benar-benar itu tanggal berapa itu ya, pakai Zoom begini, itu kan nggak boleh ya. Kalau kita mengatakan adjustment satu-satunya, kemudian kita adjustment tidak pakai ini tidak bisa kena, jangan begitu. Jadi secara tidak langsung mungkin bisa ya, besar kemungkinan bisa, tapi secara langsung enggak. Nah, contoh kalung kayu putih, dia secara tidak langsung, contoh kandungan yang jadi kayu putihnya itu kan ada kandungannya yang namanya 1,8 sineol, itu yang paling tinggi, 1,8 sineol senyawanya. Ada lagi trenol, terus citrit, ada banyak di situ kan kandungan senyawa yang di dalamnya. Kuncinya kandungan itu di dalamnya kayu putih itu aroma yang diandalkan, salah satunya aroma, bukan ion. Jadi beda, kalau pedan ke arah batu, jadi dia ionnya. Tapi kalau berupa tanaman, pastinya apa? Senyawanya, aroma. Aromanya itu kayak semacam Mbak April pasti tahu, Dokter Andi sangat tahu yang namanya kayu siwak, yang notabene juga ya di orang Muslim Nabiullah Muhammad kesunahannya di situ. Karena apa? Dia aromanya, zat aromanya itu. Nah makanya sampai ada pasta gigi siwak yang muncul baru beberapa tahun kan. Nah itu contohnya kayak kayu putih begitu ya. Itu
Aromanya secara mekanismenya seperti apa, penjelasannya adalah aroma itu ketika nempel di, misal dipakai di dekat ini ya, yang dekat, makanya kalung, dekat mulut, dekat hidung. Aromanya masuk, dicium itu kan, itu merangsang ya kelenjar pituitari ya, kemudian ke saraf hipotalamus, kemudian di saraf hipotalamus itu merangsang untuk bagian timus, makanya hipotalamus ke timus, kelenjar timus di tengah ini yang kayak Ultraman itu tiung 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 gitu ya kan, itu kelenjar timus itu menghasilkan yang namanya imunitas tubuh. Nah, imunitas tubuh itulah yang dikatakan di pertanyaannya Mbak April juga menyesuaikan adalah dari paparan, membantulah di situ kalau misalnya imunnya naik. Sama yang disampaikan Dokter Andre, pikirannya yang bahagia, kemudian sugestinya yang yakin, kemudian apalagi ditambah banyak rezeki, ya kan? Jangan nambah istri, boleh bebas, itu bikin apa ya? Bikin sehat. Jadi aromanya mempengaruhi, kemudian sugestinya mempengaruhi. Jadi ini harus dilihat informasi lebih lanjut lagi ya, tidak sekedar di awal-awal ini. Mungkin ini saya asumsi saya pribadi, mungkin ada kesaksian satu orang ya yang mungkin yang kekebalannya bagus, notabene dia bisa dibandingkan dengan orang yang kekebalannya buruk, dia lebih kuat, maka bisa disimpulkan secara tidak langsung dia berarti kuat dong dengan corona. Iya, karena apa? Mungkin sugestinya satu dapat. Kedua adalah aromanya ngaruh. Makanya kenapa orang pakai fresh care dan yang lain itu kan aromanya yang main. Sebenarnya secara tidak langsung itu mempengaruhi. Tapi kalau sesuatu yang secara tidak langsung itu kesimpulan dari saya pribadi ya nggak sangat kuat, masih kuat hal-hal yang langsung, contohnya suplemen yang diminum ya, seperti contohnya suplemen Vitanostin yang diminum kan langsung ngaruh di dalam. Kalau yang tidak langsung ya itu tadi. Nah, kalau mau berbisnis ya kalaunya supaya laku ya enggak apa-apa ya kan, nggak ada larangan ya kan. Yang penting coba Dokter Andri dapat bagian, saya dapat bagian, Mbak April dapat bagian. Wah, baik. Ya, itu tapi benar, bukan kita kadang ada ya kan? Ya kan, kalungnya kan juga ada efeknya ya kan, tapi berapa persennya kan ya belum tahu ya, penting laku ya enggak apa-apa dong. Anda senang, saya senang ya kan. Iya, betul sekali Pak Bahar. Oke ya, begitu ya, Mbak April ya. Iya. Kalau berupa kalung itu memang tidak bisa dibuktikan benar yang disampaikan Pak Bahar. Jadi tidak bisa dibuktikan secara ini loh, gini loh. Maksudnya kalau minum, ini manfaatnya langsung gitu. Tapi nek misal ke ion kan tidak terlihat kasat mata kayak gitu loh ya, seperti itu. Kemudian hal-hal tersebut saya juga setuju yang disampaikan Pak Bahar tadi, ada ion positif, kemudian sugestifnya dengan memakai kalung itu kan lebih pede kan, harganya mahal, wah sudah pakai harga mahal, pede, moodnya bagus, hormon bahagianya kan dominan, akhirnya membentuk suatu imun yang bagus sebagai barrier itu ya. Tapi kalau secara segi ilmu tentang kalung-kalung tersebut tadi penjelasan Pak Bahar itu menjadi ilmu baru untuk saya, tapi memang saya terus jadi ingat, betul juga ya, tapi tidak bisa terbukti secara kasat mata, tapi diyakini akhirnya seperti itu. Nah, tapi memang benar tadi Pak Bahar memilah antara langsung dan tidak langsung. Terima kasih atas kelengkapannya. Wah, ini saya tuh sangat senang sekali soalnya kalau lagi webinar sama Pak Bahar. Jadi saling melengkapi kayak gitu ya. Wah, thank you banget. Terima kasih. Sehat selalu dok ya. Baik, saya ucapkan terima kasih buat Dokter Andre sama Pak Bahar yang telah meluangkan waktunya selama 2 jam ini untuk diskusi bareng. Dan mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banget buat Dokter Andre sama Pak Bahar, dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk Vitaner semua, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di live Zoom selanjutnya.
Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bahar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak Terima kasih Bahar. Dr. Andre. Terima kasih Mbak April. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Terima kasih, Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Waalaikumsalam Andre. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Ya. Selamat pagi Pak Bahar dan Dokter Andre. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang imunitas tubuh. Nah, seperti yang kita tahu bahwa imunitas tubuh atau kekebalan tubuh itu kan sangat penting bagi kita ya Dok ya Pak. Yang mana apabila kekebalan tubuh kita bagus, pasti kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, berkaitan dengan sistem imunitas tubuh, kan sekarang sedang musim corona ya Dok ya. Apabila dan udah banyak nih orang yang terinfeksi. Apabila orang yang terinfeksi itu udah pernah terinfeksi virus corona itu kira-kira bisa terinfeksi lagi nggak ya Dok? Atau dari Pak Bahar? Saya lempar ke ke Dokter Andre dulu. Kira-kira gimana ya Dok tanggapannya tentang orang yang sudah terinfeksi, apakah mungkin bisa terinfeksi lagi atau tidak gitu? Pagi Vitaner, bersama saya Dr. Andre, Dr. Vita Nustin. Semangat pagi. Semangat pagi Pak Bahar. Jumpa lagi dengan Semangat pagi Dr. Andre ya. Ya, ini sungguh suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa melakukan webinar di suatu tempat yang cerah. Paling bahagia bisa ketemu Pak Bahar. Sama-sama Dok, sama-sama. Kami sangat-sangat bahagia juga. Official Vita Nustin. Oke, saya akan menanggapi tentang pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi memang di era pandemi COVID-19 seperti ini, di era new normal, kita memang yang terpenting adalah bagaimana tetap sehat, kemudian tetap bisa berkarya baik, kemudian dapurnya tetap bisa ngebul, tetapi bagaimana tidak tertular oleh virus COVID-19 atau virus corona. Nah, yang terpenting itu, yang terus keluar rumah harus pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian pakai sabun, air mengalir, kemudian kalau tidak menemukan air, kemudian kita harus melakukan social distancing, kemudian kita melakukan physical distancing, tidak boleh bergerombol, kemudian kita selalu bahagia, karena di dalam kebahagiaan bagus yang akan memberikan imunitas yang luar biasa. Dan jangan lupa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang sehat, makanan yang bergizi. Nah, dan jangan lupa untuk menjaga tubuh selalu bugar dengan olahraga. Nah, pertanyaannya adalah mana orang yang sudah terinfeksi virus COVID, apakah bisa terinfeksi kembali atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi, saya akan memberikan ilustrasi cerita diagnosis atau web, kemudian dikirim ke rumah sakit dan dilakukan isolasi. Maaf Dok, agak terputus sedikit ya Dok. Bisa diulang Dok, soalnya tadi agak terputus. Oh iya, bagian mana yang bisa diulang? Bagian yang dari awal, yang bagian sudah terinfeksi, apakah bisa terinfeksi? Oh iya, orang yang sudah terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19 positif, jelas ini ya? Jelas? Sudah jelas. Oke, orang yang dengan terkonfirmasi positif,
kemudian dengan PCR atau swab, kemudian dikirim ke rumah sakit COVID, kemudian dilakukan isolasi di rumah sakit tersebut, kemudian dilakukan treatment. Pada hari ke-6 atau hari ke-7, kemudian di swab, ada yang sudah negatif dan juga ada yang masih positif. Nah, adalah jika orang tersebut sudah negatif, kemudian dikembalikan ke masyarakat atau kembalikan ke keluarganya, nah, kemudian keluarganya sudah melakukan isolasi mandiri 11 hari. Nah, nakes. Nah, pada hari ke-21, ternyata oleh pemerintah daerah tersebut dilakukan swab. Nah, apa kok keluarganya juga masih. Nah, ini yang bukan yang dinamakan kalau sudah kena virus corona kemudian hanya bangkai dari virus. Nah, kalau udah kena COVID-19, maka mempunyai namanya sudah di dalam tubuhnya itu sudah perlawanan secara imunitas. Jadi kalau sudah dinyatakan negatif, biasanya untuk menjadi positif kembali bisa, tapi sangat jarang terjadi. Oh, jadi sangat jarang ya dok ya? Dan misalkan itu positif, biasanya ya sudah mengenali bahwa oh ini ternyata COVID-19 kayak gitu. Jadi sudah membentuk namanya antigen antibodi. Iya, baik dok. Nah, kalau suaranya kurang jelas, bilang ya, karena ini saya sengaja memang pagi itu berjemur, kemudian memang nyari suasananya di rumah. Iya, baik dok. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama Pak Andre bahwa, Dokter Andre, bahwa orang yang sudah terinfeksi virus corona kemungkinan bisa terinfeksi, tetapi sangat jarang terjadi. Nah, untuk Pak Bahar sendiri, bagaimana tanggapannya, Pak? Ya. Silakan.